Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ki Ramadan dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 2210631250004. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa makna, yaitu makna key stats yang ada di Stockbit. Dan kebetulan saya mengambil saham, yaitu Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, kalau udah berstandar Tbk ini berarti sudah dipegang oleh IDX ya, atau Indonesian Stock Exchange seperti itu. Oke, di Kistat Sokbit sendiri itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, sekitar 13 atau 14 sesi yang akan saya jelaskan masing-masing mulai dari current evaluation. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, current valuation. Current valuation di Kickstart Stockbit adalah satu data valuasi yang menunjukkan apakah perusahaan tersebut tergolong murah atau undervalue, atau mahal atau overvalue, berdasarkan rasio harga terhadap laba, price to earning saat ini. Data ini dapat membantu kamu dalam menentukan nilai wajar saham suatu perusahaan. Oke, yang pertama kita langsung aja ke current PE ratio annualized. Current PE ratio annualized di current valuation Stockbit adalah satu data valuasi yang menunjukkan perbandingan harga saham suatu perusahaan dengan laba bersih per saham atau earning per share. Perusahaan tersebut dalam 1 tahun penuh annualized. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai apakah harga saham suatu perusahaan tergolong murah atau mahal berdasarkan rasio harga terhadap laba tahunan. Bisa dilihat sini, laba tahunannya ini perharinya terus naik ya, dan dia berarti ya itu. Selanjutnya adalah current PE ratio atau TTM. Di current valuation Stockbit adalah salah satu data valuasi yang menunjukkan perbandingan harga saham suatu perusahaan dengan laba bersih per saham, yaitu atau earning per share-nya perusahaan tersebut dalam 12 bulan terakhir atau trailing 12 months. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai apakah harga saham suatu perusahaan tergolong murah atau mahal berdasarkan rasio harga terhadap laba saat ini. Selanjutnya adalah forward PE ratio. Forward PE ratio adalah rasio harga saham suatu perusahaan dengan laba bersih per saham atau earning per share. Perusahaan tersebut yang diperkirakan untuk 1 tahun ke depan atau forward. Data ini membantu kamu dalam menilai apakah harga saham suatu perusahaan tergolong murah atau mahal berdasarkan ekspektasi laba di masa depan. Selanjutnya adalah IHSG, PE ratio, TTM median. Adalah rasio harga saham terhadap laba per saham, price to earnings ratio, untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia atau BI. Untuk periode TTM atau Trading 12 Months, data ini menunjukkan seberapa banyak investor rela membayarkan untuk setiap rupiahnya, laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam indeks IHSG. Nilai median dari PE, ratio TTM, seluruh perusahaan di IHSG. Selanjutnya adalah earning yield TTM. Adalah rasio laba bersih per saham atau earning per share suatu perusahaan dengan harga saham perusahaan tersebut untuk periode TTM atau trailing 12 months. Data ini dapat membantu kamu dalam menentukan tingkat pengembalian investasi atau return on investment yang diharapkan dari suatu saham suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah current price to sales TTM. Rasio harga saham suatu perusahaan dengan pendapatan per saham atau revenue per share perusahaan tersebut untuk periode TTM atau trailing 12 months. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai apakah harga saham suatu perusahaan tergolong murah atau mahal berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah current price to book value. Adalah rasio harga saham suatu perusahaan dengan nilai buku per saham atau book value per share. Perusahaan tersebut, data ini dapat membantu kamu dalam menilai harga saham suatu perusahaan tergolong murah atau mahal berdasarkan nilai aset bersih yang dimiliki. Selanjutnya adalah current price to cash flow TTM. Adalah rasio harga saham suatu perusahaan dengan arus kas operasi per saham atau operating cash flow per share perusahaan tersebut untuk periode TTM atau trailing 12 months. Data ini membantu kamu dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari operasinya. Selanjutnya adalah current price to free cash flow atau TTM adalah rasio harga saham
suatu perusahaan dengan arus kas bebas per saham atau free cash flow per share perusahaan tersebut untuk periode trailing 12 months. Selanjutnya adalah EV to EBIT TTM adalah rasio nilai perusahaan enterprise value dengan laba sebelum bunga dan pajak atau earnings before interest and taxes perusahaan tersebut untuk periode trailing 12 months. Selanjutnya adalah EV to EBITDA TTM adalah rasio nilai perusahaan enterprise value dengan laba sebelum bunga atau pajak, depresiasi dan amortisasi atau earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Perusahaan tersebut untuk periode trailing 12 months. Selanjutnya adalah PEG ratio. PEG ratio atau PE ratio adalah suatu perusahaan dengan tingkatan pertumbuhan laba per saham atau earning per share. Growth rate perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah PEG ratio 3-year adalah PE ratio suatu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan laba per saham, earning per share, growth rate, perusahaan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Yang terakhir adalah PEG forward. PEG forward sendiri adalah rasio PE ratio suatu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan laba per saham, earnings per share, growth rate, perusahaan tersebut yang diperkirakan untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk Mandiri sendiri, nilainya bisa dilihat dari sini. Current PE ratio annualized Bank Mandiri itu ada di angka 10,66. Lalu current PE ratio TTM ada di 11,20. Selanjutnya forward PE ratio ada di 9,87. Selanjutnya IHSG PE ratio TTM median ada di min 3,35. Lalu earning yield TTM ada di 8,93%. Current price to sales TTM ada di 3,8. Current price to book value ada di 2,28. Current price to cash flow atau TTM di min 19,79, current price to free cash flow TTM ada di 17,07, selanjutnya EV to EB TTM ada di 8,36, EV to EBITDA TTM ada di 7,82, PEG ratio ada di 0,24, PEG ratio 3-year ada di 0,78, PEG forward ada di min 0,65. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi kedua dari si Kistat ini, yaitu per share. Nah, per share sendiri adalah ya istilah yang digunakan untuk menunjukkan nilai atau rasio per lembar suatu saham suatu perusahaan. Data per share dapat membantu kamu dalam menganalisis kinerja dan evaluasi perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Oke, yang pertama ada current EPS TTM adalah laba bersih per saham atau earning per share suatu perusahaan untuk periode 12 bulan terakhir atau trailing 12 months. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai tingkat atau profitabilitas perusahaan. Semakin yes, Nah, di sini current EPS TTM dari Bank Mandiri ada di 531,23. Selanjutnya adalah current EPS annualized. Adalah laba bersih per saham atau earning per share suatu perusahaan yang diperkirakan untuk 1 tahun penuh. Nah, di sini di Bank Mandiri sendiri berada di nilai 558,05. Selanjutnya adalah revenue per share atau TTM lagi adalah pendapatan per saham atau revenue per share suatu perusahaan untuk periode 12 bulan terakhir atau trailing 12 months. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan. Semakin tinggi nilai RPS, semakin tinggi perusahaan tersebut dalam meningkatkan penjualan per lembar sahamnya. Nah, revenue per share TTM sendiri yang Bank Mandiri punya ada di 1.532,92. Selanjutnya adalah cash per share quarter adalah jumlah kas per saham atau cash per share suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai likuiditas perusahaan. Semakin tinggi nilai CPS, semakin tinggi perusahaan tersebut dalam menjaga ketersediaan kas per lembar sahamnya. Nah, CPS quarter yang ada Bank Mandiri punya sendiri ada di angka 251,18. Selanjutnya adalah current book value per share adalah nilai buku bersaham atau book value per share suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai aset bersih perusahaan. Semakin tinggi nilai BVPS, semakin baik perusahaan tersebut dalam mengelola asetnya. Nah,
current book value per share yang Bank Mandiri punya ada di angka 2.606,89. Selanjutnya adalah free cash flow per share TTM. Adalah arus kas bebas per saham atau free cash flow per share suatu perusahaan untuk periode trailing 12 months atau 12 bulan terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang tersedia untuk pemegang saham setelah dikurangi biaya investasi. Semakin tinggi nilai FCFPS, semakin baik perusahaan tersebut. Oke. Oke, tadi saya sudah menjelaskan per share dan free cash flow per share yang Bank Mandiri punya ada di angka minus 384,88. 3,348,48. Oke, kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu ada solvency. Nah, solvency sendiri itu adalah suatu kategori data yang menunjukkan keadaan kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan level hutangnya. Data solvency dapat membantu kamu dalam menganalisis kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama adalah current ratio quarter. Adalah rasio antara aset lancar dengan kewajiban lancar suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Selanjutnya adalah current ratio quick ratio quarter. Adalah rasio antar aset lancar yang paling liquid atau kas, surat berharga, dan piutang dengan kewajiban lancar suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Selanjutnya adalah debt to equity ratio quarter. Adalah rasio antara total hutang dengan total ekuitas suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai struktur modal perusahaan dari risiko kebangkrutan. Selanjutnya adalah LT debt or equity quarter. Adalah rasio antara hutang jangka panjang dengan total ekuitas suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa besar perusahaan menggunakan hutang jangka panjang untuk membiayai operasinya. Selanjutnya adalah total liabilities or equity quarter. Itu adalah rasio antara total kewajiban dengan total ekuitas suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa besar perusahaan menggunakan sumber dana dari luar untuk membiayai operasinya. Selanjutnya adalah total debt or total assets quarter. Adalah rasio antara total hutang dengan total aset suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa besar perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai asetnya. Selanjutnya ada financial leverage quarter. Adalah rasio antara total aset dengan total ekuitas suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa besar perusahaan menggunakan hutang untuk meningkatkan laba. Selanjutnya adalah interest coverage TTM. Adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga suatu perusahaan untuk periode 12 bulan terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Selanjutnya adalah free cash flow quarter, yaitu adalah selisih antara arus kas operasi dengan pengeluaran modal suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang tersedia untuk pemegang saham setelah dikurangi biaya investasi. Selanjutnya adalah 8-month Z-score modified. Adalah skor yang mengukur rasio kebangkrutan perusahaan berdasarkan 5 rasio keuangan, yaitu working capital to total assets, retain earnings to total assets, earning before interest and taxes to total assets, market value of equity to book value of total liabilities, dan sales to total assets. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oke. Eh, Nilai yang Bank Mandiri punya dari solvency sendiri hanya ada beberapa, yaitu debt to equity ratio quarter. Bank Mandiri mempunyai nilai 0,02, lalu LT debt ada di 0,01, total liabilities ada di 7,14, financial leverage ada di 8,25, free cash flow ada di 15.853 B, lalu ada di Altman, yang terakhir ada Altman Z-score dengan nilai 0,7. Oke, selanjutnya adalah manajemen effectiveness. Return on assets manajemen effectiveness adalah salah satu kategori data yang menunjukkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Data manajemen effectiveness dapat membantu kamu dalam menganalisis efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Oke, yang pertama adalah return on assets TTM.
adalah rasio antara laba bersih dengan total aset suatu perusahaan untuk periode 12 bulan terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya adalah return on equity, rasio antara laba bersih dengan total ekuitas suatu perusahaan untuk periode 12 bulan terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa baik perusahaan memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Selanjutnya adalah return on capital employed atau adalah rasio antara laba operasional dengan modal yang digunakan suatu perusahaan untuk periode 12 bulan terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikannya. Selanjutnya adalah return on invest capital adalah rasio antara laba operasional setelah pajak dengan total modal yang diinvestasikan suatu perusahaan untuk 12 bulan terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari modal yang digunakannya. Selanjutnya adalah day sales outstanding quarter. Adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran dari penjualan untuk kuartal terakhir. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya. Selanjutnya adalah day inventory quarter adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaan untuk kuartal terakhir. Selanjutnya adalah days payables outstanding adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayarkan hutangnya kepada pemasok untuk kuartal terakhir. Selanjutnya adalah cash conversion cycle quarter adalah jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah modal kerja yang menjadi kas untuk kuartal terakhir. Selanjutnya adalah receivables turnover adalah rasio antara pendapatan dengan rata-rata piutang suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Selanjutnya adalah asset turnover adalah rasio antara pendapatan dengan rata-rata total aset suatu perusahaan untuk periode 12 bulan terakhir. Selanjutnya adalah inventory turnover adalah rasio antara biaya barang terjual dengan rata-rata persediaan suatu barang untuk periode 12 bulan terakhir. Ini berguna untuk menilai seberapa sering perusahaan menjual persediaannya. Oke, untuk Bank Mandiri sendiri hanya yang tercatat hanya memiliki beberapa nilai. Yang pertama ada di return assets TTM atau 12 bulan terakhir itu ada di angka 2,47%, lalu return on equity ada di 20,38%, selanjutnya ada return on capital employed ada di 3,38%, return on invest capital ada di 20,28%, dan yang terakhir adalah asset turnover ada di 0,07. Oke, yang selanjutnya adalah net income. Net income sendiri adalah dua data penting yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Net income adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi semua biaya operasional, bunga, pajak, dan dividen. Revenue adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Oke, period sendiri adalah periode waktu yang digunakan untuk melaporkan data keuangan perusahaan seperti kuartal atau tahun. Selanjutnya adalah Q1, Q2, Q3, dan Q4 adalah singkatan dari quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan quarter 4 yang masing-masing meliputi 3 bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam satu tahun. Contohnya, eh, ini Q1 2021 berarti periode Januari sampai Maret dari Januari sampai Maret 2021. Dan di sini Bank Mandiri mendapat bernilai 5.918 B. Selanjutnya adalah annualized, adalah data keuangan yang diperkirakan untuk satu tahun penuh berdasarkan kuartal terakhir yang dikalikan dengan 4. Contohnya, ya contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah TTM Q3, adalah singkatan dari trailing 12 months yang berarti data keuangan untuk 12 bulan terakhir sampai dengan kuartal ketiga. Contohnya jika net income Q3 di sini. Selanjutnya adalah most recent quarter. Adalah data keuangan untuk kuartal terakhir yang sudah dilaporkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah market cap, adalah nilai pasar perusahaan yang dihitung dengan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya adalah enterprise value, itu adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan menambahkan market cap dengan total hutang dan mengurangi kas dan setara kas. Selanjutnya dan yang terakhir adalah current share outstanding. Jumlah saham yang beredar saat ini yaitu jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan dikurangi jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Oke, untuk sesi berikutnya adalah profitability.
Profitability sendiri adalah salah satu kategori data yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan tingkat labanya. Data profitability dapat membantu kamu dalam menganalisa seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan, aset, ekuitas, dan modal yang digunakannya. Selanjutnya adalah, yang pertama ada gross profit margin. Nah, artinya sendiri ada rasio antara laba kotor dengan pendapatan suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Selanjutnya adalah operating profit margin, itu adalah rasio antara laba operasional dengan pendapatan suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Dan yang terakhir adalah net profit margin, adalah suatu laba bersih dengan pendapatan suatu perusahaan untuk kuartal terakhir. Oke, di poin selanjutnya adalah growth. Adalah salah satu kategori data yang menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan berdasarkan laba, pendapatan, dan asetnya. Lihat di sini. Yang pertama adalah revenue quarter year growth. Adalah persentase perubahan pendapatan suatu perusahaan dari kuartal yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa cepat perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Selanjutnya adalah gross profit quarter year growth. Adalah persentase perubahan laba kotor suatu perusahaan dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah net income quarter year growth. Adalah persentase perubahan laba bersih suatu perusahaan dari kuartal yang sama sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Oke, di sesi selanjutnya, eh, beberapa nilai growth yang Bank Mandiri punya ada yang revenue ada di 18,97%, gross profit ada di 10,63%, net income ada di 32,44%. Selanjutnya adalah dividen. Dividen sendiri adalah salah satu data yang menunjukkan informasi terkait pembagian dividen perusahaan, yaitu bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, dividen sendiri ada 5 sesi, yaitu dividen TTM adalah jumlah total dividen yang dibayarkan kepada perusahaan kepada pemegang saham dalam 12 bulan terakhir. Ini berguna untuk mengetahui seberapa besar dividen yang akan diterima dalam satu tahun. Selanjutnya adalah payout ratio. Payout ratio adalah rasio antara jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan dengan laba bersih perusahaan. Ini berguna untuk mengetahui seberapa besar proporsi laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen dan seberapa besar proporsi laba perusahaan yang ditahan untuk investasi masa depan. Selanjutnya adalah dividen yield. Ada rasio antara dividen yield adalah rasio antara jumlah dividen per saham dengan harga saham perusahaan. Data ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengembalian investasi yang kamu dapatkan dari dividen dibandingkan dengan harga perusahaan-perusahaan. Selanjutnya adalah latest dividend ex-date. Itu adalah tanggal terakhir yang harus kamu miliki saham perusahaan untuk berhak menerima dividen. Data ini dapat membantu kamu dalam menentukan kapan kamu harus membeli atau menjual saham untuk perusahaan dapatkan dividen. Oke, untuk sesi berikutnya adalah market rank. Market rank sendiri adalah salah satu data yang menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan nilai pasar atau market cap di antara semua perusahaan yang terdaftar di bursa. Data ini dapat membantu dalam mengetahui seberapa besar ukuran perusahaan relatif terhadap perusahaan lainnya. Semakin tinggi nilai market rank, semakin besar nilai pasar perusahaan tersebut. Nah, yang pertama dari market rank adalah Piotrowski F-score. Adalah soft score yang mengukur kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan 9 rasio keuangan, yaitu laba bersih, arus kas operasi, kualitas laba, leverage, likuiditas, dilusi saham, margin kotor, perputaran aset, dan perputaran persediaan. Ini berguna untuk menilai apakah perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik atau buruk. Selanjutnya adalah EPS rating, adalah peringkat untuk mengukur kinerja laba bersih per saham perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya adalah relative strength rating, adalah peringkat untuk mengukur kinerja saham perusahaan dalam 1 tahun terakhir dibandingkan dengan semua saham lainnya. Selanjutnya adalah rank market cap, adalah peringkat yang menunjukkan posisi perusahaan berdasarkan nilai pasar atau market cap di antara semua perusahaan yang terdaftar di bursa. Selanjutnya adalah
Rank, current PE ratio PTM, adalah peringkat menunjukkan posisi perusahaan berdasarkan rasio harga saham terhadap laba per saham, price earning ratio, untuk periode 12 bulan terakhir di antara semua perusahaan yang terdaftar di bursa. Selanjutnya adalah rank earning yields, adalah peringkat yang menunjukkan posisi perusahaan berdasarkan rasio laba per saham terhadap harga saham di antara semua perusahaan yang terdaftar di bursa. Selanjutnya adalah rank PS, adalah peringkat yang menunjukkan posisi perusahaan berdasarkan rasio harga saham terhadap pendapatan per saham di antara semua perusahaan yang terdaftar di bursa. Selanjutnya adalah rank PD, adalah peringkat yang menunjukkan posisi perusahaan berdasarkan rasio harga saham terhadap nilai buku per saham. Di antara semua perusahaan yang terdaftar di bursa, data ini dapat membantu kamu dalam menilai apakah harga saham tergolong murah atau mahal. Selanjutnya adalah rank near 52 weeks high. Peringkat yang menunjukkan posisi perusahaan berdasarkan seberapa dekat harga saham perusahaan dengan harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir di antara semua perusahaan yang terdaftar di bursa. Nah, nilai-nilainya bisa lihat di sini. Piotrowski ada di 7,0, relatif ada di 80,90, market cap ada di 100%, current PE ada di 60%, earning yields ada di 77%, PS ada di 24%, PB ada di 29%, near 52 weeks high ada di 30%. Oke, kita langsung ke sesi selanjutnya, itu ada income statement. Income statement sendiri adalah satu data yang menunjukkan laporan laba rugi perusahaan, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja operasional perusahaan dalam periode tertentu. Data ini dapat membantu kamu dalam menganalisis seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan, aset, ekuitas, dan modal yang digunakannya. Oke, uh, income statement dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah revenue, adalah jumlah total pendapatan oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa dalam 12 bulan terakhir. Ini berguna untuk menilai seberapa cepat perusahaan dalam meningkatkan penjualannya. Selanjutnya ada gross profit, adalah jumlah total laba kotor yang dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan harga pokok penjualan dalam 12 bulan terakhir. Ini berguna untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan harga dari penjualan barang jasa. Selanjutnya adalah EBITDA, adalah jumlah total sebelum bunga pajak, depresiasi, dan amortisasi yang dihasilkan perusahaan dari operasinya dalam 12 bulan terakhir. Ini berguna untuk menilai seberapa besar laba operasional perusahaan sebelum menghitung biaya-biaya non-kas. Selanjutnya adalah net income, adalah jumlah total laba bersih yang dihitung dengan mengurangi laba operasional dengan biaya bunga pajak, depresiasi, dan amortisasi, dan dividen dalam 12 bulan terakhir. Ini berguna untuk bisa menilai seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya, bunga, pajak, dan dividen. Selanjutnya adalah balance sheet. Nah, sesi berikutnya ya, balance sheet. Balance sheet sendiri adalah salah satu data yang menunjukkan laporan neraca perusahaan, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Data ini dapat membantu kamu dalam menganalisis seberapa besar nilai perusahaan, seberapa besar utang perusahaan, dan seberapa besar modal perusahaan. Nah, di balance sheet ini juga dibagi jadi beberapa sesi lagi ya. Itu ada cash quarter, adalah jumlah uang tunai yang dan setara kas yang dimiliki perusahaan pada kuartal terakhir. Lalu selanjutnya ada total aset, adalah jumlah total aset yang dimiliki perusahaan, baik aset lancar maupun aset tidak lancar pada kuartal terakhir. Selanjutnya ada total liabilities, adalah jumlah total kewajiban yang harus dibayar perusahaan, baik kewajiban lancar maupun kewajiban tidak lancar pada kuartal terakhir. Selanjutnya adalah working capital quarter, adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan pada kuartal terakhir. Selanjutnya adalah total equity, adalah jumlah total ekuitas yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban perusahaan. Selanjutnya adalah long term debt, adalah jumlah hutang jangka panjang yang harus dibayar perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun pada kuartal terakhir. Selanjutnya adalah short term debt, adalah jumlah hutang jangka pendek yang harus dibayar perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada kuartal terakhir. Selanjutnya adalah total debt, adalah jumlah total hutang yang harus dibayar perusahaan, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya adalah net debt, atau yang terakhir adalah net debt, adalah selisih antara total hutang dan uang tunai dan setara kas perusahaan pada kuartal terakhir. Oke, selanjutnya adalah cash flow statement.
Cash flow statement sendiri adalah salah satu data yang menunjukkan laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan aliran masuk dan keluar uang tunai setara kas perusahaan selama periode tertentu. Data ini dapat membantu kamu dalam menganalisis seberapa besar perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, cash flow statement ini dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu 5. Itu yang pertama adalah cash from operation. Adalah jumlah uang tunai dan setara kas yang dihasilkan atau digunakan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Selanjutnya adalah cash from investing adalah jumlah uang tunai dan setara kas yang dihasilkan atau digunakan perusahaan dari aktivitas investasinya. Selanjutnya adalah cash from financing adalah jumlah uang tunai dan setara kas yang dihasilkan atau digunakan perusahaan dari aktivitas pendanaannya, seperti penerbitan atau pembayaran hutang, penerbitan atau pembelian kembali saham, atau pembayaran dividen dalam 12 bulan terakhir. Selanjutnya adalah capital expenditure adalah jumlah uang tunai dan setara kas yang digunakan perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset tetap, seperti tanah, bangunan, mesin, atau peralatan dalam 12 bulan terakhir. Selanjutnya adalah free cash flow, adalah jumlah uang dan setara kas yang tersisa setelah perusahaan membayar biaya operasional, biaya investasi dalam 12 bulan terakhir. Seperti itu. Oke, sesi terakhir adalah price performance. Ini sebenarnya simpel aja. Uh, Jika membeli saham ini dalam 1 minggu, kemungkinan baliknya itu ada di 3,48%, 3 bulan ada di 2,15%, satu bulan ada di 2,15%, di 6 bulan bisa kemungkinan balik di 17,80%, satu tahun ada di 19,60%, 3 tahun ada di 76,95%, 5 tahun ada di 57,10%, 10 tahun ada di 209,09%. Lalu ada year to date price return adalah persentase perubahan harga saham perusahaan sejak awal tahun hingga saat ini. Data ini dapat membantu kamu dalam menilai seberapa baik perusahaan dapat mencapai target tahunannya. Selanjutnya adalah 52 week high adalah harga saham perusahaan tertinggi yang pernah dicapai dalam 52 minggu terakhir. Selanjutnya adalah 52 week low, ya kebalikannya, itu adalah harga saham perusahaan terendah yang pernah dicapai dalam 52 minggu terakhir. Oh, sebelumnya ini ternyata adalah perubahan harga dari 1 minggu hingga 3 bulan. Lalu ada 1 bulan, lalu ada 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Ini adalah harga perubahan harga saham perusahaan dalam beberapa sesuai yang tercantum di sini. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari Stockbit ini. Dan kalau kita lihat di sini, Stockbit-nya si Bank Mandiri atau sahamnya Bank Mandiri itu bisa dibilang cukup naik terus ya, atau bisa dibilang kayak cukup uh, stabil dan sering naik juga, dan mungkin cukup rekomendasi juga untuk orang membeli saham bisa uh, bank. Soalnya bank-bank itu emang lebih stabil dibandingkan saham-saham lainnya, karena ya emang bank gitu atau bank-bank kayak Bank BCA, Bank Mandiri seperti itu tuh udah terkenal dan emang banyak dan pasti ada orang yang pakai seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang Stockbit, kisah Stockbit. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Ki Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.